Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua teman-teman mahasiswa. Pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah manajemen proses bisnis ini, di pertemuan yang kedua, saya akan menyampaikan dengan media video. Jadi pertemuan kedua ini tidak kita lakukan secara tatap muka melalui video conference, namun saya sampaikan melalui rekaman video yang sudah saya buat pada hari sebelumnya. Kenapa saya menggunakan metode seperti ini? Yang pertama, untuk menghemat kuota mahasiswa. Jadi biar tidak melakukan video conference setiap minggu, maka dengan cara ini harapan saya kuota mahasiswa atau beban mahasiswa untuk perkuliahan semakin ringan. Yang kedua, materi ini bisa di-download dan dipelajari pada kemudian hari. Jadi mahasiswa bisa menyimak, mempelajari materi ini pada hari-hari berikutnya. Tujuan saya membuat seperti ini adalah yang paling pokok adalah mempermudah proses belajar mahasiswa. Pada pertemuan kedua ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Ini sedikit mengulang pada materi sebelumnya, yaitu konsep proses bisnis. Definisi dari proses bisnis adalah merupakan perangkat aktivitas yang dijalankan dengan koordinasi dalam lingkungan organisasional dan teknis. Jadi proses bisnis ini pasti akan melibatkan banyak bagian. Makanya di situ ada dengan koordinasi dan di lingkungan organisasional. Jadi yang dibahas dalam proses bisnis itu adalah masih dalam lingkup organisasional atau perusahaan. Jadi kalau di luar itu sudah di luar proses bisnis. Bisa juga diartikan secara lebih jelas kumpulan peristiwa, kegiatan, keputusan terkait yang melibatkan sejumlah aktor serta sumber daya dan yang secara kolektif mengarah pada hasil yang bernilai pada organisasi. Berikutnya, aktivitas ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan bisnis. Jadi proses bisnis itu di situ ada koordinasi dan sebagainya. Tujuannya adalah membuat bisnis berjalan dengan baik atau mewujudkan tujuan bisnis. Berikutnya, setiap proses bisnis dijalankan pada satu organisasi, tapi juga dapat berinteraksi dengan proses bisnis yang ada pada organisasi lain. Jadi selain dalam satu organisasi juga bisa berinteraksi dengan organisasi lain. Contoh pemesanan, pembayaran, pendaftaran, dan lain-lain. Itu beberapa penjelasan tentang proses bisnis. Berikutnya, manajemen proses bisnis merupakan seni dan ilmu untuk melihat bagaimana pekerjaan dijalankan dalam organisasi untuk menjamin keluaran yang konsisten serta untuk mengambil keuntungan dari setiap kesempatan. Jadi manajemen proses bisnis ini kalau kita lihat secara sederhana itu merupakan seni atau ilmu, seni dan ilmu untuk melihat yang paling pokok di situ adalah menjamin keluaran yang konsisten. Jadi manajemen proses bisnis ini itu tujuan utamanya adalah menjamin output dari perusahaan yang konsisten dan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Konsepnya, metode dan teknik yang digunakan untuk membantu perancangan administrasi, konfigurasi, pelaksanaan, serta analisa proses bisnis. Dasar dari MPB, manajemen proses bisnis adalah representasi dari proses bisnis dengan aktivitas serta batasannya. Jadi dalam manajemen proses bisnis ini merupakan representasi dari proses bisnis dengan aktivitas serta batasannya.
Dalam proses bisnis itu ada beberapa komponen. Yang pertama ada event, itu merupakan korespondensi terhadap hal-hal yang terjadi secara atomik atau tidak memiliki durasi. Contoh, datangnya peralatan yang dibutuhkan dalam lapangan konstruksi. Jadi tidak sesuatu yang tidak pasti ya. Berikutnya ada activities, terjadi dipacu oleh event. Aktivitas yang lebih sederhana disebut dengan task. Contoh, ketika peralatan tiba, operator akan mulai melakukan pemeriksaan. Jadi aktivitas ini akan berjalan jika eventnya sudah datang atau eventnya sudah datang dalam proses bisnis. Berikutnya decision point, titik di mana ketika keputusan dibuat dapat memberikan dampak pada bagian proses yang dijalankan. Contoh, hasil dari pemeriksaan peralatan, operator akan memutuskan apakah peralatan akan dikembalikan atau diterima. Nah, ini decision point. Kalau misalkan dalam perusahaan dagang yang umum ada di sekitar kita, event itu misalkan datangnya barang dagangan misalkan. Berikutnya aktivitasnya apa? Itu ketika datang, apa yang dilakukan? Misalkan mengecek kondisi barang, mengecek expired, mengecek jumlahnya dan sebagainya. Berikutnya apa? Decision point-nya. Kalau dalam perusahaan dagang, misalkan dari pemeriksaan yang ada, ternyata ada beberapa barang yang diretur atau dikembalikan. Itu keputusan poin yang dihasilkan ketika aktivitas dijalankan. Selanjutnya adalah aktor dan objek. Aktor yaitu orang, organisasi, atau software. Juga objek merupakan peralatan, bahan, produk, dan dokumen. Jadi dalam aktor itu termasuk barang-barang, ada orang, SDM, dan sebagainya. Berikutnya ada outcomes, yaitu hasil dari eksekusi proses. Idealnya outcome harus memberikan nilai kepada aktor yang terlibat dalam proses. Jadi ketika outcome ini dijalankan atau hasil dari proses bisnis, maka akan memberikan nilai yang baik untuk aktor, misalkan barang yang diterima benar-benar sesuai dan sebagainya. Itu beberapa komponen proses bisnis. Berikutnya adalah bisnis proses life cycle. Jadi merupakan siklus dari proses bisnis. Terdiri dari fase-fase yang saling berhubungan. Setiap fase menjalankan aktivitas perancangan dan pengembangan. Jadi masing-masing fase ini menjalankan aktivitas perancangan dan pengembangan, serta adanya pengulangan dan evolusi pada aktivitas di setiap fase. Jadi ada beberapa fase itu yang saling berhubungan dan juga ada pengulangan. Misalkan dari desain, configuration, enhancement itu akan diulang lagi menjadi evolution, terus nanti akan diulang lagi ke desain dan seterusnya. Ada beberapa bagian. Yang pertama ada desain, termasuk di situ ada analis. Berikutnya ada configuration, enhancement atau penerapan ya. Berikutnya ada evolution, ada administration and stakeholder. Itu beberapa proses bisnis life cycle atau siklus proses bisnis. Bisnis proses life cycle design and analysis yang pertama, bagian yang pertama ya, itu merupakan siklus proses bisnis dimulai dari fase perancangan dan analisa, yaitu desain dan analis. Jadi proses bisnisnya dirancang dan dianalisa. Jadi kalau dianalisa itu berarti yang sudah ada dianalisa atau digambarkan.
Berikutnya, aktivitas yang dilakukan dalam fase ini adalah survei terhadap lingkungan organisasional dan teknis proses bisnis. Jadi dalam fase awal ini akan dilakukan survei, bisa tanya jawab, mengamati langsung, dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari desain dan analis. Berdasarkan survei, proses bisnis diidentifikasi, diulas, divalidasi, dan direpresentasikan oleh model proses bisnis. Model proses bisnis digambarkan dalam notasi grafik yang memperlihatkan komunikasi dalam proses, sehingga stakeholder dapat berkomunikasi secara efisien. Setelah melakukan survei, maka proses bisnis akan diidentifikasi, diulas, dan digambarkan. Bagaimana cara menggambarkan proses bisnis? Itu ada notasi yang nanti akan digunakan, ada toolsnya, sehingga stakeholder yang berkepentingan, pihak yang berkepentingan, mulai dari pimpinan sampai semuanya, itu dapat berkomunikasi melihat proses bisnis itu dengan baik dan efisien. Berikutnya, teknik pemodelan. Teknik pemodelan proses bisnis ini merupakan validasi, simulasi, dan verifikasi dijalankan dalam fase ini. Teknik pemodelan proses bisnis akan menghasilkan deskripsi proses bisnis dalam notasi. Jadi dengan gambaran pemodelan, maka stakeholder itu akan bisa melihat, oh ini proses mungkin perlu diubah, perlu disederhanakan, perlu ditambahi untuk menjaga kualitas dan sebagainya. Itu dalam proses analis dan desain ini. Berikutnya, pemodelan proses bisnis memiliki karakter evolusi, di mana selalu dianalisa dan ditingkatkan atau diperbaiki sampai mencapai titik di mana benar-benar merepresentasikan proses bisnis yang diinginkan. Jadi seperti tadi saya sampaikan, proses bisnis ini dianalisa, dievaluasi, apakah perlu diperbaiki, perlu diubah, perlu disempurnakan agar proses bisnis benar-benar sesuai yang diinginkan. Contoh ya, misalkan dalam perbankan misalkan, proses bisnis atau salah satu bagian dari proses bisnis yang ada misalkan proses penarikan uang tunai misalkan. Prosesnya gimana? Yang pertama mendaftar di nomor antrian. Setelah itu nasabah atau penyimpan itu memilih meja yang disediakan, misalkan meja nomor antrian atau meja teller yang disediakan, menunjukkan misalkan nomor atau buku tabungan. Setelah itu menuliskan jumlah yang mau ditarik dan sebagainya, sehingga sampai teller memberikan uang tunai kepada nasabah atau kepada penabung misalkan. Itu proses bisnis cara yang pertama. Setelah diamati, dianalisis, itu semua bisa diganti. Bagaimana caranya? Tidak perlu masuk antrian, tidak perlu harus ke meja teller dan sebagainya. Itu semua akan diperbaiki, diganti dengan misalkan di bawah 10 juta harus ke mesin ATM misalkan. Pengambilan uang di atas 20 juta baru melalui prosedur yang ada, mulai dari antri, ke meja teller dan sebagainya. Artinya dari proses itu ada perbaikan atau ada perubahan sehingga output dari outcome, tadi disebutkan outcome dari proses bisnis itu bisa menjadi lebih baik, meningkatkan kepuasan konsumen, dan perusahaan akan semakin mendapat nilai yang baik. Itu contoh ya, contoh perubahan atau desain dari proses bisnis. Ini contohnya, ini ada buyer, ada ordering process of buyer. Jadi ini proses order atau pemesanan
ke pembeli. Pertama ada place order, tempat order. Berikutnya menyampaikan invoice atau nota. Berikutnya menyerahkan produk, settle invoice, dan selesai. Ini salah satu contoh ya. Yang kedua, yang ini ada business process life cycle. Berikutnya adalah configuration. Nah, configuration ini ada di bagian bawah sini ya, setelah desain dan analis. Setelah proses bisnis dirancang, diverifikasi, didesain tadi, dianalis dan sebagainya, maka selanjutnya implementasi proses bisnis. Ada beberapa cara implementasi proses bisnis. Yang pertama, diimplementasikan dengan seperangkat kebijakan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh pegawai organisasi. Cara ini tidak membutuhkan BPMS atau Business Process Management System. Jadi tidak perlu dilakukan proses bisnis manajemen, karena sudah ada prosedur yang harus dipatuhi. Berikutnya, model proses bisnis ditingkatkan dengan informasi teknis yang memfasilitasi pelaksanaan proses dengan menggunakan BPM system, Business Process Management System. Jadi setelah diimplementasikan, ditingkatkan dengan informasi teknis yang lebih spesifik lagi ya, untuk memfasilitasi pelaksanaan proses. BPMS atau Business Process Management System merupakan software yang digunakan untuk mengkoordinasi pelaksanaan proses bisnis. Jadi BPMS ini berupa aplikasi yang sesuai dengan proses bisnis yang ada dalam perusahaan. Nah, ini biasanya kalau perusahaan sudah mempunyai proses bisnis yang baik, maka sistemnya harus mengikuti proses bisnis yang ada. Tapi kalau proses bisnis dalam perusahaan itu perlu diperbaiki, ada kemungkinan proses bisnis yang mengikuti software yang ada atau sistem yang ada. Jadi tergantung kondisi perusahaan. Berikutnya, implementasi proses bisnis yang menggunakan BPMS berarti harus melakukan konfigurasi atau penyesuaian dengan lingkungan organisasi, serta pelaksananya harus diawasi. Konfigurasi termasuk di dalamnya interaksi antar pegawai dengan sistem, integrasi antara sistem yang sudah ada dengan BPMS. Jadi setelah diimplementasikan proses bisnis, perlu melakukan konfigurasi atau pengaturan-pengaturan dalam sistem ya. Jadi misalkan dalam sebuah sistem perbankan itu ada beberapa user yang dibatasi secara untuk security perusahaan. Misalkan teller itu hanya bisa melihat, misalkan melakukan transaksi penarikan di atas atau di bawah 50 juta misalkan setelah transaksi. Bagaimana kalau di atas 50 juta? Maka harus ada verifikasi dari supervisor misalkan, itu contoh ya. Atau misalkan dalam proses perubahan data dalam sistem akademik misalkan, itu harus mengetahui kaprodi misalkan, itu diatur dalam sistem. Jadi harus ada bagian yang melakukan approve misalkan, contohnya seperti itu. Ada yang harus melakukan, ada yang melakukan tahapan agar keamanan data, keamanan sistem itu bisa terjaga. Jadi tidak semua orang bisa merubah, semua orang bisa melihat dan sebagainya, itu perlu dikonfigurasi. Berikutnya, ketika proses konfigurasi selesai, implementasi proses bisnis perlu untuk diuji. Pertama, pengecekan apakah sistem bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Berikutnya, proses pendeteksian masalah dan kendala yang berpotensi
untuk muncul saat pelaksanaan. Jadi setelah konfigurasi selesai diimplementasikan, harus dilihat apakah sesuai dengan yang diinginkan. Misalkan kalau dalam KRS misalkan, kalau dalam akademik ya, KRS itu bisa dilaksanakan kalau sudah melakukan pembayaran misalkan. Nah, itu ternyata ada siswa yang belum bayar tapi sudah bisa KRS-an. Nah, itu sistem akan dicek di mana bagian yang lubang ini misalkan. Oh, ternyata ada kebijakan seperti inilah, itu harus disesuaikan. Teman-teman mahasiswa, ini materinya menurut saya cukup panjang. Jadi dalam setiap nanti saya menyampaikan materi, di tengah materi ini akan ada pertanyaan yang harus dijawab. Jadi terus disimak materi ini, nanti pertanyaannya dijawab dalam penugasan di Kulino. Jadi itu ya. Pertanyaannya nanti bisa di tengah, bisa di akhir materi. Berikutnya dari bisnis proses life cycle atau siklus dari bisnis proses itu ada enhancement. Itu setelah konfigurasi selesai, proses bisnis mulai bisa diterapkan. Proses bisnis penerapan harus disamakan dengan aktual runtime proses bisnis. Jadi penerapan ini harus disamakan dengan aktual runtime proses bisnis. Jadi harus jalannya proses bisnis ini harus selesai, harus sesuai ya. Penerapan proses bisnis perlu dilengkapi dengan orkestrasi untuk menjamin aktivitas dalam proses berjalan sesuai apa yang telah dimodelkan. Jadi ketika proses bisnis ini berjalan, itu dilengkapi dengan, kalau di situ dituliskan orkestrasi ya. Orkestrasi itu bisa berarti sebuah keseimbangan antara bagian sehingga menjadikan sebuah irama yang pas lah kalau istilahnya. Jadi contohnya gini, misalkan dalam proses akademik yang semuanya pasti tahu, pasti pernah mengalami dan tahu sistemnya ya. Jadi gini, kalau bagian pendaftaran itu memasukkan data banyak, maka bagian keuangan ini juga harus sesuai, harus seimbang. Jangan sampai bagian pendaftaran itu bisa memasukkan data banyak, bagian keuangan yang memproses ini proses bisnisnya atau bagian ini kurang pas, misalkan karena dipengaruhi sumber daya yang kurang atau apa, sehingga bisa menjadikan alur atau irama dari proses ini tidak sesuai. Misalkan proses jadi lama, dari pendaftaran ke bagian keuangan belum divalidasi, padahal sudah harus KRS-an misalkan. Nah, itu kalau iramanya tidak pas, maka perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Berikutnya, selain itu, penerapan proses harus didampingi dengan pengawasan. Pengawasan merupakan mekanisme penting untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai status proses bisnis. Jadi proses bisnis itu harus diawasi. Apakah bagian A, bagian B, bagian C ini sudah sesuai dengan alur yang direncanakan? Apakah sesuai dengan proses bisnis yang sudah direncanakan? Itu harus ada pengawasan. Bagaimana cara pengawasannya? Kalau dalam akademik itu bisa dilakukan seperti ini. Contoh misalkan, inputnya berapa mahasiswa yang daftar. Per hari ini misalkan 1000 misalkan. Dari 1000 itu berapa yang sudah membayar, berapa yang belum. Nah, dari beberapa pertanyaan itu kita bisa menyimpulkan kalau prosesnya benar, kalau proses bisnisnya benar, sesuai, itu pengambilan informasi, pengambilan data itu bisa dengan cepat. Langsung, oh ini sekian, yang belum bayar sekian, yang sudah bayar sekian.
Tapi kalau tidak tepat, maka pasti akan gini, oh ini belum diproses, ini masih belum jelas dan sebagainya. Itu salah satu cara untuk melakukan pengawasan. Juga dipantau apakah benar prosesnya, mulai dari pendaftaran, nanti arahnya ke keuangan, ke KRS dan sebagainya. Itu apakah sudah sesuai. Berikutnya, selama proses penerapan management, data dikumpulkan melalui log untuk mengidentifikasi kejadian, masalah, kendala yang terjadi selama proses bisnis berlangsung. Jadi setelah dijalankan, peristiwa-peristiwa, masalah, kendala itu disimpan dalam buku ataupun catatan yang bisa terkumpul secara lengkap. Itu akan bisa merekam bagaimana proses bisnis berlangsung. Oh, ini sudah sesuai, sudah berjalan dengan baik, atau ada yang perlu dievaluasi. Informasi dari log ini merupakan dasar dari evaluasi proses. Setelah semuanya tercatat, akan ada laporan beberapa kendala yang terjadi, beberapa masalah yang terjadi, akan ada proses yang perlu diperbaiki. Misalkan, bagian keuangan perlu ditambah pegawainya, misalkan. Perlu ada verifikasi kalau terjadi kasus semacam ini, misalnya. Ketika kasus itu muncul, siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang harus menangani, siapa yang harus melakukan verifikasi. Nah, itu proses itu diperlukan ketika evaluasi dijalankan, dan itu terus akan berjalan. Berikutnya dari bisnis proses life cycle itu yang ada, berikutnya adalah evaluation atau evaluasi. Jadi fase ini menggunakan informasi untuk mengevaluasi dan meningkatkan model proses. Jadi setelah diterapkan, itu tahapan berikutnya adalah evaluasi. Itu untuk meningkatkan model proses bisnis dan implementasinya. Informasi yang didapatkan dari log atau catatan tadi dapat menunjukkan contoh adanya aktivitas dalam proses bisnis yang memakan waktu terlalu lama karena kekurangan sumber daya, yang tadi sudah saya sampaikan ya. Dalam beberapa yang saya alami sendiri di sistem akademik itu ada beberapa yang misalkan kasus-kasusnya seperti kemarin ya, ada kasus mahasiswa di Siadin dan di Kulino kelas atau grupnya berbeda. Itu salah satu kasus. Prosedurnya gimana cara menanggulangi atau membetulkan, harus menghubungi helpdesk dan sebagainya. Itu sudah dirancang dengan baik. Bagaimana kalau mahasiswa atau dosen tidak bisa login di Kulino? Nah, itu ada beberapa proses yang harus dilalui. Ada verifikasi ini dan sebagainya. Itu salah satu proses bisnis yang ada di lingkungan akademik. Berikutnya ada bisnis proses life cycle berikutnya, yaitu ada administration and stakeholder. Jadi klasifikasi peran stakeholder, mulai dari ini peran-peran yang bagian-bagian yang berperan dalam proses bisnis. Pertama ada chief process officer, tanggung jawab untuk standarisasi proses bisnis. Jadi ini pimpinan, ini bertanggung jawab untuk menstandarkan proses bisnis. Jadi kalau namanya sistem akademik itu ya di kampus ini ya seperti ini, itu harus distandarisasikan. Misalkan aktivitas kuliah harus terekam di Kulino, misalkan. Mahasiswa harus presensi di Kulino, itu salah satu standarisasi proses bisnis. Berikutnya ada business engineer, ini adalah bagian atau orang yang expert dalam bisnis yang bertanggung jawab mendefinisikan tujuan perusahaan dan proses bisnis organisasi. Jadi ini yang mengerti alurnya secara detail dan mendefinisikan tujuan perusahaan dan proses bisnis dalam organisasi. Berikutnya ada proses designer.
memodelkan proses bisnis. Jadi ini merancang, mendesain proses bisnis. Berikutnya ada proses partisipan yang terlibat dalam penerapan proses bisnis. Ada SDM dan lain-lain. Berikutnya ada knowledge worker. Ini adalah partisipan yang menggunakan sistem perangkat lunak untuk menjalankan aktivitas dalam proses bisnis. Berikutnya ada proses owner. Ini yang bertanggung jawab untuk eksekusi proses bisnis secara benar dan efisien. Berikutnya ada sistem arsitek. Ini bertanggung jawab untuk mengembangkan dan konfigurasi bisnis proses manajemen sistem. Ini yang tadi berupa software itu ya. Berikutnya ada developer. Ini IT profesional yang menciptakan software untuk implementasi proses bisnis. Jadi proses bisnis itu kalau di era sekarang ini itu diwujudkan atau berbentuk dalam software. Berikutnya ada pertanyaan yang nanti silahkan dijawab dalam penugasan di Kulino. Ini pertanyaan pertama, nanti ada 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan pada tengah-tengah materi. Tujuannya adalah biar mahasiswa benar-benar menyimak materi apa yang sudah saya sampaikan. Pertanyaan pertama ini, jelaskan komponen proses bisnis. Tadi sudah saya jelaskan di awal, ada 5 komponen proses bisnis. Silahkan dituliskan dan dijelaskan komponen bisnis yang ada, komponen proses bisnis yang tadi sudah saya jelaskan. Teman-teman mahasiswa, berikutnya manajemen proses bisnis. Kalau tadi kita lebih fokus pada proses bisnis, ini kita akan lebih detail lagi pada manajemen proses bisnis. Apakah bisnis proses manajemen itu atau BPM yaitu bermuatan prinsip, metode, dan alat untuk merancang, menganalisis, melaksanakan, dan memantau proses bisnis. Jadi BPM itu atau Business Process Management atau dalam bahasa Indonesianya manajemen proses bisnis itu berisi prinsip, metode, dan alat untuk merancang, menganalisis, melaksanakan, dan memantau proses bisnis. Dalam perkuliahan ini kita akan fokus pada BPM berdasarkan model proses. Jadi prosesnya itu yang akan difokuskan dalam perkuliahan ini. Mengapa BPM? Karena aturan pertama dari teknologi apapun yang digunakan dalam bisnis adalah bahwa otomatisasi yang diterapkan pada operasi yang efisien akan memperbesar efisiensi. Jadi perusahaan akan lebih efisien dengan proses yang otomatisasi yang diterapkan oleh BPM. Yang kedua adalah bahwa otomatisasi yang diterapkan pada operasi yang tidak efisien akan memperbesar inefisiensi atau semakin tidak efisien. Jadi bahwa sesuatu yang otomatisasi pada proses yang tidak benar maka tidak akan efisien. Karena mungkin akan berpengaruh di beberapa hal, misalkan faktor keamanan, faktor kepuasan konsumen, dan sebagainya. Mengapa BPM? Nah, ini tadi yang dijelaskan, digambarkan dalam beberapa hubungan. Teknologi informasi, ada proses change, ini memungkinkan perubahan proses dan akan menghasilkan proses bisnis atau business value. Berikutnya bagaimana menerapkan BPM? Yang kedua ada 2 jenis, yaitu dengan continuous process improvement, yaitu tidak dipertanyakan struktur proses saat ini, jadi tidak dianalisis proses yang ada, namun langsung mencari untuk mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya secara bertahap. Satu langkah pada satu waktu dan satu langkah untuk memperbaiki pada waktu tertentu. Jadi langsung
mencari masalahnya di mana, itu diselesaikan, itu dengan continuous process improvement. Berikutnya yang kedua, dengan cara diterapkan dengan cara business process re-engineering atau disingkat dengan BPR, yaitu mempertanyakan asumsi dan prinsip dasar dari struktur proses yang ada. Jadi itu digali informasinya. Jadi membuat standar dari struktur proses dalam perusahaan itu benar-benar digali, bertujuan untuk mencapai terobosan, misalkan dengan cara menghapus tugas mahal yang tidak secara langsung menambah nilai. Jadi seperti tadi ya, sekarang sudah ada mulai banyak perbankan digital, jadi itu sudah menghapus begitu banyak bagian-bagian yang membuat yang membuat mahal ya. Jadi dengan mobile banking ini benar-benar merupakan sebuah terobosan dalam proses bisnis yang menurut saya cukup bagus. Itu memangkas sekian ribu atau sekian sumber daya manusia itu bisa dialihfungsikan untuk sesuatu yang mungkin lebih pas. Jadi beberapa bank sudah menerapkan, hampir semua bank ya sudah menerapkan, ada bagian-bagian yang atau banyak bagian menurut saya tidak perlu mendatangi ke kantor cabang. Jadi fungsi pegawai bank itu beberapa fungsi ya, tidak semuanya itu akan bisa digantikan oleh sistem. Itu pasti akan menambah nilai yang cukup bagus dalam perusahaan. Ini yang bagaimana proses berlangsung. Ini proses mengidentifikasi sistem yang ada, yang sebelumnya ya. Jadi ini bisa dikatakan proses bisnis yang terjadi di perusahaan yang lama. Ini ada purchasing, bagian pembelian. Ini melakukan purchase order atau melakukan pemesanan ke vendor atau penyedia barang, atau bisa diartikan supplier ya, penyedia barang. Berikutnya gimana? Berikutnya dari purchasing ini, bagian pembelian akan melakukan selain mengirimkan order, itu juga mengirimkan kopian ke bagian account payable atau bagian pembayaran. Bagian receiving ini belum menerima barang ya. Berikutnya dari vendor, supplier itu mengirimkan barang ke bagian pengiriman atau mengirimkan barang bagian penerimaan ya. Bagian penerimaan, setelah itu bagian penerimaan akan mengirimkan dokumen penerimaan barang ke akun payable, bagian keuangan. Jumlah dari barang yang diterima atau nilainya nanti akan digunakan untuk menentukan pembayaran ke vendor atau ke supplier atau penyedia barang. Jadi selain mengirimkan barang, penyedia atau vendor ini itu mengirimkan invoice-nya atau fakturnya atau notanya ke account payable. Jadi mengirimkan barang ke penerima barang, ini juga mengirimkan notanya atau tagihannya ke account payable. Nah ini akan dilakukan semacam cross check di bagian account payable. Apa yang di cross check? Barang yang datang itu apakah sesuai dengan yang dipesan oleh bagian purchasing. Misalkan purchasing memesan barang A, yang datang barang B, terus nanti yang ditagih barang C. Nah itu kan aneh. Nah ini bagian account payable ini bertugas sangat penting untuk memastikan bahwa yang dipesan ini itu sesuai, barang yang datang ini sesuai dengan yang dipesan oleh bagian pembelian. Dan yang barang yang ditagihkan dari supplier itu nilainya sama dengan barang yang diterima bagian penerimaan. Jadi misalkan ini tagihannya senilai 10 juta.
Tapi barang yang diterima hanya senilai 9 juta. Nah, itu harus ada prosedur untuk mengklarifikasi ini seperti apa. Makanya dalam proses bisnis seperti ini ada bukti penerimaan bertanda tangan, yang menerima siapa namanya, pengirimnya siapa, tanggal berapa diterima, apakah sesuai atau ada yang dikurangi dan sebagainya. Ini harus benar-benar berjalan. Nah, kalau sudah selesai baru payment atau pembayaran. Kalau sudah sesuai, sudah klop, baru dilakukan pembayaran. Ini untuk satu proses bisnis. Kebetulan ini dalam usaha dagang ya, prosesnya seperti ini. Nanti dalam perusahaan yang lain akan berbeda. Berikutnya, re-engineering proses atau membuat ulang proses. Dengan cara yang pertama, dari purchasing menginput ke database atau ke sistem. Berikutnya, setelah menginput, dicetak, ini dikeluarkan ke supplier atau vendor atau penyedia barang. Berikutnya, dari vendor akan mengirimkan barang yang dipesan ke bagian penerimaan. Bagian penerimaan ini bisa mungkin kalau dalam perusahaan dagang itu lebih spesifik bagian gudang ya atau persediaan misalnya. Nah, ini bagian gudang akan mengecek apakah barang yang diorder itu sesuai dengan barang yang dikirim, atau sebaliknya barang yang dikirim apakah sesuai dengan barang yang diorder. Karena dalam permainan dagang itu ada target ya. Jadi vendor itu atau supplier atau sales untuk mengejar target itu biasanya memasukkan barang atau memasukkan beberapa barang yang tidak diorder. Jadi karena barang ini kurang laku misalkan ya di toko A, maka dia dimasukkan dalam pengiriman. Kalau tidak dengan sistem, maka itu biasanya tidak akan terdeteksi karena banyaknya barang ya. Contohnya misalkan kalau Anda pergi ke swalayan atau ke toko apapun, barang-barang Unilever itu jumlahnya luar biasa. Mulai dari sabun, sampo, alat kecantikan, itu macam-macam. Contohnya ini ya, jadi ini prosesnya. Berikutnya dari database ini atau dari sistem ini juga diakses oleh akun payable. Jadi dari sebelum ada tagihan dari vendor, itu bagian keuangan sudah tahu, oh hari ini saya harus membayar sekian, itu sudah tahu karena sudah inputan ini sudah terjadi. Langsung sebelum ditagih, langsung dibayar atau dilunasi. Nah, ini contoh ya, contoh re-engineering dari proses. Berikutnya saya akan menyampaikan pertanyaan yang kedua. Jadi tadi sudah ada pertanyaan pertama. Yang kedua ini pertanyaannya juga nanti akan sama dijawab di dalam penugasan di Kulino. Nanti silahkan dituliskan jawabannya di Kulino. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan continuous process improvement? Saya ulangi lagi, apa yang dimaksud dengan continuous process improvement? Silahkan dicatat dan nanti akan silahkan dijawab dalam penugasan di Kulino. Berikutnya kita akan masuk pada materi siklus manajemen proses bisnis dan penerapannya. Kalau tadi kita di depan sudah menjelaskan siklus proses bisnis, ini adalah siklus manajemen proses bisnis dan penerapannya. Dalam BPM Life Cycle atau Business Process Management Life Cycle, itu siklus BPM membantu untuk memahami peran teknologi dalam BPM. Dalam BPM Life Cycle ini membantu untuk memahami peran teknologi dalam BPM. Teknologi merupakan elemen utama dalam peningkatan proses bisnis.
Jadi peran teknologi ini sangat penting, yaitu bisa meningkatkan proses bisnis lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Yang pertama ada proses identification. Ini ya, ini gambarannya. Berikutnya ada masuk dalam proses discovery, masuk dalam proses analis, proses redesign, proses implementation, proses monitoring, dan controlling. Ini akan terus berputar sehingga proses bisnis yang ada akan menjadi lebih baik dan lebih efisien. Yang pertama dari gambar tadi ada proses identification. Pada proses ini atau pada fase ini masalah bisnis didefinisikan atau dijelaskan, kemudian proses yang berhubungan dengan masalah bisnis diidentifikasi. Jadi segala masalah, segala proses diidentifikasi, didefinisikan dengan jelas. Berikutnya keluaran fase ini adalah arsitektur proses baru atau update yang menyediakan overall view dari proses-proses dalam organisasi serta hubungan di antaranya. Jadi dalam fase ini akan menghasilkan sebuah arsitek atau gambaran proses baru atau yang terupdate yang menyediakan semua view atau semua gambaran dari proses-proses dalam organisasi serta hubungannya. Dari misalnya sebuah proses bisnis yang besar itu akan digambarkan bagaimana apa saja bagian-bagian yang ada dalamnya, terus berikutnya dijelaskan juga hubungan di antaranya dan sebagainya. Biasanya fase ini dilakukan bersama dengan pengukuran kinerja. Berikutnya proses discovery, as is proses modeling. Pada fase ini kondisi saat ini atau as is-nya dari masing-masing proses didokumentasikan dalam bentuk as is proses model. Jadi dijelaskan dalam proses ini kondisi saat ini itu didokumentasikan dalam proses model. Berikutnya proses analis. Pada fase ini masalah atau isu yang ada pada proses as is atau bisa dikatakan proses kondisi saat ini atau proses yang lama diidentifikasi, didokumentasi dan diukur secara kuantitatif. Keluaran fase ini adalah kumpulan isu yang terstruktur serta solusi penyelesaiannya. Jadi kondisi saat ini dalam perusahaan itu diidentifikasi serta dicari solusinya. Jadi misalkan ada beberapa proses, itu solusinya gimana? Itu yang dihasilkan dalam proses analisis. Berikutnya proses redesign. Tujuan dari fase ini adalah untuk mengidentifikasi perubahan pada proses yang akan dapat membantu penyelesaian masalah yang dibahas pada fase sebelumnya serta memungkinkan organisasi untuk memenuhi sasaran kinerjanya. Berikutnya opsi perubahan diidentifikasi dan dianalisa serta dibandingkan dengan pengukuran kinerja. Jadi setelah ada perubahan itu dianalisa, dibandingkan dengan pengukuran kinerja apakah semakin baik atau kurang baik. Keluaran fase ini adalah to be proses model atau menjadi proses model atau proses model yang terbaru. Berikutnya proses implementation. Pada fase ini perubahan yang dibutuhkan untuk berpindah dari kondisi saat ini as is ke to be yang dijalankan sekarang disiapkan dan dijalankan. Fase ini memiliki dua aspek. Yang pertama organizational change management dan yang kedua proses automation. Berikutnya organization change management yaitu mengacu pada seperangkat aktivitas yang dibutuhkan untuk merubah cara kerja semua partisipan yang terlibat dalam proses.
Kalau proses automation atau otomatis ya, itu mengacu pada pengembangan atau peningkatan sistem TI yang mendukung to be proses, yang mendukung proses yang dijalankan sekarang, yang akan dijalankan ya. Berikutnya ada proses monitoring dan controlling. Pada fase sebelumnya dijelaskan data yang relevan dikumpulkan dan dianalisa untuk menentukan seberapa baik proses bekerja dari sisi pengukuran performa dan sasaran kinerja. Berikutnya bottleneck serta error diidentifikasi dan diberi aksi pembenaran. Jadi setelah ditemukan error itu diidentifikasi dan dibetulkan. Berikutnya, masalah baru pasti akan muncul, baik itu pada proses yang sedang dijalankan atau proses lain. Jika hal ini terjadi, maka siklus BPM akan dimulai dari awal. Ketika menerapkan sistem baru atau bisnis proses yang baru, maka akan muncul sebuah masalah baru, dan itu kalau itu terjadi maka proses akan diulang dari awal, mulai dari identification, discovery, analysis, dan sebagainya. Bagaimana menerapkan BPM dalam siklus BPM ya? Yang pertama, penerapannya yaitu dengan cara proses identification dan opportunity assessment. Berikutnya proses discovery yang tadi sudah dijelaskan, proses analis, redesign. Proses discovery ini tadi yang menjelaskan kondisi saat ini. Proses analis menganalisa semua proses yang ada. Redesign mendesain ulang. Proses implementation dan proses monitoring atau controlling. Jadi ini yang nanti ketika ada monitoring terjadi permasalahan atau masalah baru, maka diulang lagi ke mulai proses identification dan seterusnya. Nah ini ya, ini gambaran dari identifikasi proses mulai dari level yang pertama, core proses atau proses intinya, yaitu support proses, memberikan support manajemen proses. Berikutnya yang level bawahnya, itu level pertama ada proses landscape. Berikut level kedua ada abstrak proses, gambaran awal atau ringkasan awal. Yang level terakhir ini ada detailed proses model. Jadi sudah pada detail proses model. Fase yang pertama performance measure identification atau identifikasi dan seleksi ukuran kinerja ya. Jadi dalam fase pertama ini diukur atau diidentifikasi dengan ukuran kinerja. Ada cost atau biaya, ada biaya per eksekusi, ada resource utilization atau pemanfaatan sumber daya, dan yang terakhir itu ada waste atau barang yang tidak digunakan atau proses yang tidak digunakan itu akan menambah cost. Berikutnya time atau waktu, itu ada siklus waktu, ada waiting time atau masa tunggu. Berikutnya ada juga non-value adding time atau waktu yang tidak memberikan nilai tambah ya, itu harus diukur juga. Berikutnya ada quality. Quality itu pertama ada error rates, itu merupakan tingkat kesalahan. Jadi kalau ukurannya apakah tingkat kesalahannya banyak atau fatal. Berikutnya ada SLA violation. SLA ini semacam kontrak ya, atau perjanjian atau service. Kalau dalam
kepanjangannya itu Service Level Agreement atau kesepakatan. Apakah kualitinya sesuai dengan kesepakatan yang ada? Berikutnya ada customer feedback atau customer memberikan umpan balik. Nah, ini ada proses discovery, tadi penjelasan tertulisnya ada new equipment needed atau keperluan equipmentnya, ada submit, terus berikutnya di seleksi apakah tersedia, sampai di review dan sebagainya. Berikutnya ada fase ketiga analisis, ada kualitatif analisis dan kuantitatif analisis. Itu yang pertama ada root cause analysis, big chart, isu register, jadi berapa itu yang dituliskan. Berikutnya ada flow analysis, ada yang ketiga Koenig analysis, dan berikutnya ada proses simulation. Tadi yang ini sudah dijelaskan proses redesign itu ada cost, time, quality, dan flexibility. Jadi pada redesign ini harus mempertimbangkan 4 bagian itu, cost-nya gimana, waktunya, quality, dan fleksibilitasnya. Fleksibilitas ini ketika terjadi perubahan bagian atau perubahan orang, bagaimana fleksibilitas dari sistem yang baru atau proses bisnis yang baru. Ini ada when teknologi dijalankan, ketika teknologi dipakai itu akan menghasilkan seperti ini ya. Ada desain baru, macam-macam, ada proses bisnis yang baru yang digambarkan dalam note-note itu. Nah, ini berikutnya ada proses execution engineers. Jadi dari bagian engineeringnya itu akan menghasilkan beberapa melibatkan beberapa bagian dari software-software yang ada, bisa menggunakan macam-macam itu. Untuk penjelasan pada pertemuan ini saya akhiri sekian. Jadi ada beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan, memang cukup banyak, cukup panjang, semoga tidak menjadikan mahasiswa bosan. Dan tadi ada 2 pertanyaan, saya rasa cukup untuk bisa dijawab dalam penugasan di Kulino. Dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semangat untuk mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.